Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Halza Noversi Rahma, NIM 2011140014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saktia Estutu Santri, NIM 20111400015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktavia dengan NIM 2011140030. Baiklah, saya Helza Noversi Rahma akan menjelaskan pengertian ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda untuk memperoleh efisien dan meningkatkan produktivitas. Munculnya spesialisasi dalam produksi. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan Islam ekonomi jauh lebih luas. Pengertian produksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kapp tahun 1992 mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagaimana usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materinya, tetapi juga moralitas. Yang kedua, Manan tahun 1992 menekankan pentingnya motif altruisme sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, Rahman tahun 1995 menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi. Yang keempat, Ulhaq tahun 1996 menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi orang harus terpenuhi. Yang kelima, Siddiqi tahun 1992 mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyedia barang dan jasa yang dengan memperhatikan nilai keadilan, kebijakan, dan kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Tujuan produksi menurut Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yaitu produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen, dan kuantitas produksi tidak akan berlebihan tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya dalam artiannya bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen, menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Pemenuhan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada konsumen sebagai. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan adalah orientasi kedepannya. Ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan teknologi yang diterapkan serta berbagai standar lainnya. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah adalah produksi yang paling orisinal dalam ajaran agama Islam. Tujuan ini menghasilkan keuntungan material untuk mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saktia Estutu Santri dengan NIM 20111400015. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin C. Motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang.
secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan. Motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal seringkali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. D. Formulasi maslahah bagi produsen. Dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan atau profit, maka manfaat ini dapat berubah keuntungan material atau mal. Keuntungan ini bisa dipergunakan untuk maslahah yang lainnya, seperti maslahah fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk itu, rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. M sama dengan V tambah B. M menunjukkan maslahah, P keuntungan, B berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penurunan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Ia menunjukkan respon produsen dalam memasok outputnya terhadap perkembangan harga produk di pasar. Kurva penawaran diturunkan dari perilaku produsen yang berorientasi untuk mencapai tingkat maslahah yang maksimum. Titik optimum produksi akan naik sejalan dengan kenaikan tingkat harga produk. Demikian pula sebaliknya. Implikasinya, semakin tinggi harga produk, maka semakin banyak output yang dihasilkan oleh produsen. Agar titik optimum produksi tercapai. Dengan kata lain, jumlah output yang ditawarkan oleh produsen akan semakin banyak dengan semakin menaiknya harga produk. Sebaliknya, semakin rendah harga produk, maka semakin sedikit jumlah output yang ditawarkan oleh produsen. Pola hubungan antara jumlah output yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga produk ini akan membentuk kurva penawaran yang akan saya jelaskan. Bisa dilihat kurva penawarannya, ada P yaitu price atau harga output, dan Q yaitu quality atau kualitas output, dan S supply yaitu penawaran. Dengan harga output 171 dan 181 dan quality 5 dan 10. Hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga naik maka ceteris paribus atau faktor yang lain, maka jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar akan naik pula, dan sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar akan turun pula. Jadi jelas kita lihat di kurva penawaran bahwa harga outputnya naik, maka jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar akan naik pula. Selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam produksi. Upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama, khilafah, yang kedua, adil, dan yang ketiga, takaful. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan produksi atau prestasi. Yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak individu lain. Yang kedelapan,
mengikuti syarat syah dan rukun akad atau transaksi. Yang ke-9, adil dalam bertransaksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. Yang ke-11, pembayaran upah tepat pada waktu dan layak. Yang 12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam produksi tidak saja mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah pula. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tapi juga di akhirat.